Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2026, artinya kita sudah bisa melakukan simulasi TKA untuk tingkat SMP. Kalau SD minggu depan ya. Nah, di hari pertama kemarin itu ternyata ada kendala, jadi tidak bisa dilaksanakan simulasinya. Untuk hari ini sudah bisa dilaksanakan, teman-teman. Ini prosedurnya ya. Nah, mari kita bahas ya bagaimana yang dikerjakan Proktor di aplikasi Proktor browsernya. Nah, ini saya akan login ke aplikasi Proktor browsernya gunakan user yang ada di menu simulasi. Di sini di menu simulasi, di menu komputer Proktor di sini. Nah, ini kode servernya ya silakan disalin, kemudian ini passwordnya. Ya, kita masukkan ke sini ya. Lalu masukkan ID Proktornya, kita sign in. Nah, saat ini sudah bisa login. Pertama, sebelum saya lanjut ke tahapan-tahapannya. Jadi teman-teman itu bisa login kalau sudah jam 6. Jadi jalankan dan login Proctor Browser itu paling cepat jam 6 di hari ini. Ya, jadi kalau kalian setelah subuh ngecek ya nggak bisa. Hanya bisa login setelah jam 6 ya teman-teman. Nah, yang harus dilakukan adalah ini saya sudah coba buat alurnya ya. Menjalankan simulasi TKA. Yang pertama login ke Proctor Browser, gunakan akun di menu simulasi tadi sudah, lalu ke menu status tes dan klik set. Jadi teman-teman silakan ke menu status tes dulu. Nah, di sini status tes ya. Kemudian silakan ini kan dicek nih sudah sesuai ya, semuanya sudah sesuai. Kalian tinggal set aja ini diklik. Yang tulisan biru ini diklik nanti jadi abu-abu kalau sudah diklik. Ini saya tidak klik karena ini bukan akun saya ya, saya hanya pinjam aja. Jadi saya nggak proses set. Nah, ini silakan diklik teman-teman, nanti berubah jadi abu-abu. Nah, kalau sudah selanjutnya teman-teman ke menu kelompok tes dan lakukan ini. Tampilkan semua user di opsi display. Jadi teman-teman ke menu kelompok tes dulu. Nah, ini ada peringatan Anda perlu perlakukan set. Ya, ini nanti silakan di-set dulu yang tadi saya tunjukkan ya. Ini saya enggak karena saya hanya nunjukkan menu-menunya aja, ya. Nah, ini yang pertama kalian lakukan adalah tampilkan semua user di opsi display. Jadi ini nih, ada menu opsi display nih, kalian tampilkan sejumlah user yang ada di Proktor kalian. Ada berapa gitu ya, yang ada yang siswanya yang mau ikut TKA berapa gitu ya, yang mau terlibat. Intinya, di sini kan di beranda nih ada nih. Nah, di sini di beranda sebentar. Nah, kelihatan di sini ada 64 peserta di Proktor ini. Di Proktor ini ada 64 peserta, maka di kelompok tes kalian displaykan aja 64 peserta ya, seperti itu. Kemudian pilih status nonaktif, lalu pilih kode tes, lalu pilih kelompok satu. Ini yang D-nya ya. Jadi, teman-teman silakan di sini yang status nih, di bagian status, pilih status nonaktif. Kemudian pilih kode tes, di sini pilih kelompok satu karena semuanya itu masuk di kelompok satu. Kalau simulasi itu bareng semuanya ya, nggak ada sesi-sesian. Kemudian klik apply di sini ya. Nanti akan tampil daftar siswa ya, nanti akan tampil daftar siswa. Jadi nanti setelah klik apply nanti centang semua yang di kotak atas. Nah, setelah username-nya tampil semua, kalian centang di sini nih. Diklik di sini, centang gitu ya. Nanti akan tampil semua usernya. Setelah tampil, kalian klik assign yang ini. Ya, diklik. Artinya apa? Ini adalah instruksi untuk mengaktifkan user siswa sehingga siswa nanti bisa login. Entah itu cuma satu, cuma 2, kalian aktifkan semua nggak apa-apa. Nanti toh yang login misalnya cuma satu juga nggak masalah, yang login 2 nggak masalah gitu teman-teman. Kalian aktifkan saja semuanya, lalu assign di sini ya. Jadi setelah assign ya, di sini assign, nanti setelah proses ini siswa baru bisa login.
Kalau siswanya belum di-assign di situ tadi, ya siswa belum bisa login karena username-nya belum diaktifkan. Nanti akan muncul notifikasi username belum diaktifkan, gitu teman-teman, ya. Kalau sudah proses itu selanjutnya kita kembali ke menu status tes dan tunggu menu rilis token muncul sesuai jamnya, ya. Jadi setelah proses ini selesai, kalian kembali ke menu status tes, ya. Nah, nanti di sini ada menu rilis token, ya. Jam berapa mulai rilis tokennya? Di sini dikatakan jam 7 ya. Nah, ini rilis token jam 7 paling cepat jam 7 ya bisa aja lambat ya, entah 7.10, 7.15, 7.30 pokoknya paling cepatnya adalah jam 7 tokennya muncul. Nih, token muncul paling cepat jam 7 dan sampai jam setengah 4. Jadi kalian mengerjakan simulasi itu dari jam 7 sampai jam setengah 4. Bebas, kalian mau jam berapa mulainya. Khusus simulasi, ya. Nah, setelah token rilis, maka siswa baru bisa mulai mengerjakan dengan login menggunakan kartu peserta yang ada di menu simulasi di sini. Di menu simulasi, nah ini ada kartu peserta. Nah, ini kartu peserta yang buat loginnya di sini ya, teman-teman ya. Oke, kalau siswanya sudah mengerjakan, ya udah tinggal nunggu aja, proktor mah tinggal mantau ya. Jika terjadi error saat siswa mengerjakan, maka lakukan reset login peserta di menu daftar login. Nah, di sini teman-teman. Jadi misalnya, "Pak, ini laptopnya error, saya tidak bisa melanjutkan." Nah, ini di daftar login di sini nanti kalian reset aja. Dicentang namanya, lalu reset peserta. Nanti peserta bisa login lagi setelah laptopnya dibenerin atau pindah laptop ya. Jangan takut jawabannya tidak akan hilang kalau kalian pindah laptop ya. Jadi aman-aman saja. Jangan takut, jawaban tidak akan hilang. Nah, ini informasi pentingnya. Yang pertama, kalian bebas memulai simulasi dari jam berapa saja, yang penting masih di rentang waktu mengerjakan. Ya, tadi ya. Yaitu waktu mengerjakannya adalah jam 7 sampai jam 15.30. Kemudian yang kedua, siswa jika terlibat simulasi maka nanti akan mengerjakan 3 tahapan. Contoh nih, sebenarnya saya sudah ada video yang dikerjakan Proktor saat simulasi TKA hari pertama nih. Ini waktu SMK. Ini lebih detail karena di sini langsung dari aplikasi saya. Kalian bisa tonton video ini enggak apa-apa ya. Jadi nanti setelah rilis token nih siswa mengerjakan akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, ya, konfirmasi tes. Jadi nanti di sini klik mulai gitu ya. Setelah tulisannya jadi biru ya. Setelah mulai nanti siswa akan mengerjakan, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya permasalahan yang ditemukan ada error, kemudian waktu SMK kayak gini nih, ada error kayak gini, terus tidak bisa ngetik dan lain soalnya tidak tampil semua gitu, macam-macam waktu SMK ya. Nah, ini permasalahan yang ditemukan tadi sudah. Oke, aman. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau misalnya siswanya, nanti mengerjakannya 3 tahapan, jadi tanda siswanya selesai ya, jika siswa selesai itu ada tulisan kembali ke halaman login di tampilan siswa. Ini baru dianggap selesai. Kalau masih ada, yang status mulai lagi, itu berarti belum selesai. Nah, kemudian Proktor juga bisa ngecek status siswa di menu status peserta, di sini teman-teman, ya. Jadi di menu status peserta di sini, itu nanti kelihatan peserta mana yang sedang mengerjakan. Nah, ini status tesnya nih, misalnya sedang mengerjakan atau selesai gitu. Di sini ada, kalian bisa geser. Nah, sisa waktu status tes nih ya. Bisa digeser-geser gitu ya, teman-teman. Kemudian jika sudah selesai semua, maka akan muncul grafik merah di beranda Proktor. Nah, di sini, di beranda, ya, ini kan hari pertama nih yang kemarin gagal. Nah, ini hari kedua. Hari kedua yang ini nih, hari kedua, ya. Ini nanti jadi merah. Kalau merah berarti selesai mengerjakan di sini keterangannya, ya. Berarti kalau yang masih hijau berarti sedang mengerjakan. Yang biru berarti sedang login, kalau tampilan awal ini berarti belum ada yang login. Kalau yang biru langit ini berarti siswa sudah login. Yang hijau sedang mengerjakan. Yang merah
berarti sudah selesai. Bisa tampil di sini nanti ya, bisa dipantau real time di sini teman-teman. Jadi kelihatan berapa anak yang belum selesai mengerjakan, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai semua, siswa yang login saja misalnya yang 2 anak, 3 anak sudah selesai semua ya, maka boleh langsung di-close proktornya ya, boleh langsung di-close untuk full online. Jika semi online maka kirim jawaban dulu, ada menu kirim jawaban ya teman-teman ya, tapi kalau full online nggak perlu karena udah otomatis kekirim ke pusat ya. Kemudian informasi tambahannya, token berlaku 15 menit, jadi jika di tengah pengerjaan ada siswa diharuskan login ulang, maka silakan cek token terbaru di menu status tes. Jadi nanti di menu status tes ini setiap 15 menit tokennya itu ganti-ganti, teman-teman ya. Jadi kalau ada apa namanya, ada siswa setelah mengerjakan berapa menit itu error, dicek lagi tokennya. Kalau mau login kan harus input token lagi tuh. Jadi dicek lagi tokennya gitu ya. Jadi seperti itu aja proses simulasi teman-teman. Jadi santai aja, mau melibatkan siswa boleh, tidak melibatkan juga nggak masalah. Kalian mengerjakan juga bebas antara waktu ini gitu ya. Jadi nggak masalah. Kalau yang misalnya mulai hari ini, berarti nanti yang berubah grafik ini. Kemudian kalau mau memulai lagi besok, maka besok dianggap hari ke-1 ya. Jadi karena pengganti hari Senin kan kombonya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Tapi ini dibalik karena Seninnya bermasalah jadi ini Selasa, di sini nanti Rabu gitu. Kalau mau mulai sekarang. Kalau mau mulainya Rabu, berarti di sini Rabu, di sini nanti grafik untuk hari Kamis gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu saja ini untuk logoutnya seperti ini, untuk close-nya tinggal tinggal tekan logo Windows, kemudian ini diklik, nah ini di-close. Seperti itu. Jadi itu prosedur untuk simulasi TKA, untuk permasalahan ya kita ngalir aja tergantung kalian masalahnya yang ditemui apa saat simulasi. Jadi tetap santai ya, jangan panik ya teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.